Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Insan Muhammad Agung Supriyadi. Saya mahasiswa Amik Citra Buana Indonesia, salah satu kampus yang ada di Sukabumi. Saya mengambil program studi D3 Manajemen Informatika. Nah, di sini saya memenuhi tugas mata kuliah e-commerce yang dosen pengampunya yaitu Bapak Rio Rajab Isdendi. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi mengenai e-commerce. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai Electronic Business Value Matrix. Nah, mengembangkan e-business merupakan suatu seni tersendiri bagi sebuah perusahaan. Nah, tidak hanya karena sifatnya yang unik, setiap perusahaan harus memiliki strategi yang berbeda dengan perusahaan lainnya. Nah, walaupun mungkin keduanya berada pada industri yang sama, nah, salah hal utama yang harus dipahami oleh pemilik dan pengelola perusahaan berbasis e-bisnis adalah mengetahui posisi keberadaan e-bisnis dalam kerangka strategis perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, kata Amir Hatman ini memberikan sebuah kerangka dalam bentuk matriks yang layaknya untuk dipergunakan oleh perusahaan sebagai paduan dalam memahami hal tersebut. Nah, kerangka yang bersangkutan ini diberi namanya business value matrix. Nah, matrix yang terdiri dari 4 kuadran ini memiliki 2 dimensi sebagai variabelnya. Nah, dimensi pertama adalah aspek yang berhubungan dengan seberapa kritikal keberadaan e-bisnis bagi perusahaan yang bersangkutan. Nah, sementara dimensi kedua ini mencerminkan tingkat inovasi dari aplikasi yang dipergunakan. Seperti itu. Nah, yang pertama itu kuadran 1, namanya New Fundamentals. Nah, perusahaan pada kuadran ini adalah mereka yang mengimplementasikan aplikasi e-bisnis dengan tujuan utama untuk menghemat biaya pengeluaran. Alasan ini merupakan contoh klasik dari penggunaan teknologi informasi dan internet bagi perusahaan. Dilihat dari segi kebutuhan, keberadaan jenis aplikasi ini tidaklah kritikal bagi perusahaan karena sifatnya sebagai tambahan atau bisa dikatakan sebagai opsional. Nah, jenis aplikasi yang dipergunakan cukup untuk dipergunakan uh, oleh perusahaan lain, termasuk oleh para kompetitor bisnis. Nah, contohnya adalah dibangunnya situs perusahaan untuk menekan biaya pembuatan brosur dan company profile. Nah, maaf, atau fasilitas elektronik mail untuk mengurangi biaya telepon interlokal atau internasional. Nah, biasanya perusahaan melakukan pengembangan teknologi informasi jenis ini karena masih ingin melakukan coba-coba dengan aplikasi e-bisnis, mengingat rendahnya resiko dan spesifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikannya. Nah, selanjutnya yaitu kuadran 2, yaitu rational experimentation. Nah, pada kuadran kedua ini peranan aplikasi e-bisnis belumlah merupakan hal yang kritikal bagi perusahaan. Namun perusahaan berusaha untuk melakukan inovasi tertentu yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mencoba mencari penghasilan tambahan baru bagi perusahaan. Hmm. Hal yang dapat dilakukan sebagai contoh adalah untuk mencoba mencari segmen pasar baru. Dengan adanya aplikasi e-bisnis, dengan aplikasinya e-bisnis. Nah, contohnya adalah toko buku yang memungkinkan seseorang untuk membeli isinya saja. Nah, tanpa harus membeli buku fisiknya. Nah, isi buku yang dibuat dalam format misalnya Microsoft Word ini dapat dengan mudah di-download melalui situs perusahaan dan dicetak sendiri oleh pembelinya. Nah, tentu saja harga yang ditawarkan menjadi lebih murah karena tidak adanya biaya produksi dan distribusi. Nah, tidak jarang perusahaan yang sukses melakukan eksperimen ini harus membangun suatu model bisnis
baru yang memungkinkan para pelanggan barunya untuk secara fleksibel membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, tingkat resiko harus ditanggung oleh perusahaan yang mencoba mengimplementasikan jenis aplikasi terkait berkisar antara kecil dan menengahnya. Nah, selanjutnya yaitu kuadran 3, ada operational experience. Nah, perusahaan pada kuadran ini harus memiliki suatu aplikasi e-bisnis tertentu mengingat tingginya ketergantungan seseorang terhadap keberadaannya. Tanpa mengimplementasikan jenis aplikasi tertentu, maka perusahaan akan kalah bersaing dengan kompetitornya. Contohnya adalah penerapan aplikasi e-bisnis B2B, di mana perusahaan membangun jaringan komputer yang menghubungkan sistem internalnya dengan sistem komputer kanan bisnisnya melalui internet seperti itu. Nah, dalam teori supply chain management, tujuan utama dari penerapan teknologi informasi ini adalah selain untuk meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan secara signifikan, juga untuk mempertinggi tingkat utilisasi sumber daya internal dan eksternalnya. Nah, prinsip di belakang implementasi aplikasi ini adalah untuk menciptakan suatu proses bisnis yang cheaper, better, and faster. Nah, pada internal perusahaan, sehingga yang bersangkutan dapat menawarkan produk dan jasanya kepada pelanggan dengan lebih murah. Maaf, lebih murah, lebih baik, dan lebih cepat. Karena implementasi jenis e-bisnis ini berkaitan erat dengan manajemen proses perusahaan. Seperti itu. Maka tidak heran jika harus dilakukan suatu perubahan-perubahan pada level operasional sebagai salah satu kunci keberhasilan. Nah, tentu saja perubahan ini bagi perusahaan memiliki arti tingginya resiko yang harus dihadapi selama proses perubahan berlangsung. Nah, yang keempat ini yang terakhir ya, ada breakthrough strategies. Nah, kuadran terakhir ini merupakan suatu keadaan di mana perusahaan benar-benar menggantungkan dirinya pada kehandalan sistem e-bisnis yang dikembangkan. Alasan pertama adalah tingginya ketergantungan perusahaan terhadap aplikasi terkait. Sementara alasan kedua adalah karena perusahaan untuk membangun suatu sistem yang membedakannya dengan perusahaan-perusahaan lain dalam industri sejenis. Contohnya adalah virtual bank yang memungkinkan nasabahnya untuk melakukan transaksi perbankan dari berbagai kanal distribusi seperti personal computer, web TV, personal digital assistant, smartphone, dan lain sebagainya. Transaksi yang dapat dilakukan nasabah tidak hanya seputar transfer uang saja, namun lebih jauh lagi dapat untuk melakukan hal-hal seperti membayar rekening listrik dan telepon, memesan kebutuhan sehari-hari, bermain saham, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut dimungkinkan untuk dilakukan karena bank tersebutlah menjalin hubungan secara online dan real time. Nah, dengan berbagai rekanan bisnisnya, tentu saja kemudahan-kemudahan tersebut merupakan kekuatan dan keunggulan perubahan dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Dengan dibangunnya aplikasi e-bisnis yang kompleks dan canggih, perusahaan secara signifikan dapat menciptakan suatu segmen pasar baru di mana konsumen dapat melakukan pembelian terhadap produk atau jasa perusahaan dari mana saja, kapan saja, dan di mana saja. Nah, melihat tingkat kesulitan dan tingginya ketergantungan perusahaan pada infrastruktur teknologi informasinya, maka resiko yang dihadapi pun tidaklah kecil. Pada akhirnya, perusahaan harus benar-benar jeli dalam mempermainkan portofolio aplikasi e-bisnis dalam perusahaannya, memahami proses pemetaan masing-masing jenis aplikasi internal pada e-bisnis value metric, berarti pula mencoba untuk mengerti prinsip-prinsip bisnis yang harus dipergunakan sebagai pegangan. Nah, kuadran 1 dan 3 pada prinsipnya bertujuan untuk melakukan efisiensi, sehingga justifikasi pembelian aplikasi dengan manfaat yang diperoleh harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh. Sementara kuadran 2 dan kuadran 4
ini merupakan, usaha untuk meningkatkan sumber, pendapatan perusahaan, sehingga harus, dipelajari sungguh-sungguh efektivitas, model bisnis yang ditawarkan kepada pelanggan, perspektif maaf, perpe pers maaf, perspektif lain dapat pula, dipergunakan dalam melakukan, analisa. Contohnya adalah kuadran 3 dan kuadran 4 yang memiliki fungsi, kritikal bagi perusahaan. Sehingga mau tidak mau perusahaan harus memilikinya dan mengimplementasikannya secara efektif, seperti itu. Nah, sementara kuadran 1 dan kuadran 2 merupakan suatu, keadaan di mana kebutuhan akan aplikasi e-bisnis hanya merupakan suatu tambahan belaka bagi perusahaan. Nah, dengan mengerti secara sungguh-sungguh peranan aplikasi e-bisnis bagi perusahaan, maka niscaya manajemen dapat menentukan dan mengembangkan strategi yang tepat dan sesuai dengan visi dan misi usaha yang dicanangkan. Seperti itu. Nah, mungkin eh, sedikit ilmu ya seperti ini. Mengenai electronic business value metric. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Nah, jika ada yang mau bertanya, boleh dituliskan di komentar, nanti kita jawab sama-sama. Nah, terima kasih sudah